Ciri-ciri satriya piningit tunjung putih semune budak kasungsang, bocah angon ratu adil, pemuda Bani Tamim man from the east, dan Imam Mahdi. Ciri-ciri satriya piningit berdasarkan ramalan Doyoboyo. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda. Bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia menyebutkan bahwa satriya piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa, dan untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan satriya piningit itu dipingit. Berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, menyebutkan bahwa para satriya piningit itu seperti Bathara Kresna, yaitu tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas atau saklek seperti Baladewa. Bersenjatakan Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin satriya piningit yang notabene dipingit itu membawa Trisula kemana-mana. Itu akan terlihat mencolok dan bisa menyebabkan dirinya itu tidak piningit lagi, bahkan mungkin bisa langsung dipenjara karena terkena pasal membawa senjata tajam. Nah, dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, maupun benar, jejak, jujur. Apapun itu yang secara filsafat mengandung tiga menjadi satu, itu sesuai dengan derajatnya dewa, sehingga berkelakuan mulia. Sakti mandraguna tanpa wajaji. Bait 162. Satriya piningit tidak menggunakan apapun dalam menjalankan visi misinya, entah itu menggunakan batu inilah, keris itulah, dan tetek bengek lainnya, sesuai dengan derajatnya dewa, sakti mandraguna tanpa aji-aji. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati bijak, cermat, dan sakti mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Bait 167. Pandai meramal seperti dewa, seperti tersebutkan di atas. Beliau dewa sudah pasti bisa meramal atau membaca. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Banyak orang lain di hati lain di ucapan bohong atau tipu, tapi si satriya piningit mengetahui isi hati dan tidak akan tertipu. Tapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya, beliau pura-pura tertipu. Bijak, cermat, dan sakti sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan mengetahui lahiriah kandangi Bathara, wujud manusianya si satriya piningit ini dari sisi perbintangan, mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Tampaknya satriya piningit itu memahami filsafat secara mendalam, jadi mengetahui sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan jika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula, begitupun sebaliknya. Dan ditambah lagi dengan pengumpulan data dengan derajat dewanya yang komplit, lebih dari manusia biasa seperti kita, tentulah membuat satriya piningit itu semakin hebat saja. Sesuai dengan namanya piningit, tentulah beliau tidak akan sibuk memperkenalkan dirinya sebagai satriya piningit tersebut dan berusaha tetap eksis di Facebook atau aktif sosialita. Oleh sebab itu, carilah satriya itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa,
hanya berpedoman trisula, ujung trisulanya sangat tajam membawa maut, atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain yang di kiri dan kanan, menolak pencurian dan kejahatan. Bait 168. Oleh sebab itu, carilah satrio itu yatim piatu dan tidak bersanak saudara. Secara lahiriah atau wujud, pastilah satrio piningit itu memiliki sebab sehingga ada akibat, memiliki orang tua dan saudara. Berarti kalimat ini diartikan secara tersirat sesuai dengan derajatnya yang dewa, dan juga mengarahkan kepada kelakuannya yang tidak akan membeda-bedakan mana yang kakak atau adik atau bukan. Dengan kata lain, satrio piningit tidak akan berbuat KKN sehingga berbuat adil. Ujung trisulanya sangat tajam dan membawa maut, atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain yang di kiri dan kanan, menolak pencurian dan kejahatan. Sesuai dengan analisa tersebut, trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari satrio piningit tersebut. Senang menggoda dan minta secara nista. Bait 169. Senang menggoda bisa diartikan genit, suka bercanda. Kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Bait 170. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas tersamar akan menjadi terang benderang. Sesuai dengan zaman sekarang ini yang banyak telah sejarah dihapus ataupun dibelok-belokkan, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Sepertinya beliaulah yang akan mampu meluruskan sejarah bangsa kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Bait 171. Dengan mudah, satrio piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Joyoboyo ini. Dari ramalan Joyoboyo tersebut, hanya sedikit kalimat yang menjabarkan sosok fisik satrio piningit, lebih banyak menggambarkan perbuatan dan sifat. Itu sesuai dengan namanya, piningit. Ciri-ciri tunjung putih semune pudak kasungsang berdasarkan kitab Musarar Joyoboyo. Kemudian kelak akan datang tunjung putih semune pudak kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nahkoda ikut ke dalam persidangan. Tunjung putih semune pudak kasungsang, raja berhati putih namun masih tersembunyi. Lahir di bumi Mekah bisa memiliki makna tersurat lahir di Mekah Arab ataupun tersirat sebagai orang yang suci. Mekah sama dengan tanah suci, ataupun santer namanya bergaung, lahir dari Mekah Arab yang terkenal bernama Hadis, menjadi raja di dunia. Tunjung putih semune pudak kasungsang ini akan menjadi raja di dunia, yang berarti pemimpin dunia. Nahkoda ikut ke persidangan, pemimpin yang adil, berhubungan dengan kalimat Ratu Adil dari Wangsit Siliwangi. Raja keturunan Waliullah, berkedaton dua di Mekah dan tanah Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Prau, sebelah barat tempuran, dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia. Raja keturunan Waliullah. Kalimat keturunan Waliullah secara tersurat berarti anak atau cucu secara fisik, dan secara tersurat adalah Waliullah itu sendiri. Berkedaton dua di Mekah dan tanah Jawa. Secara tersurat, beliau memiliki kedaton dua di Mekah dan tanah Jawa, dan secara tersirat, beliau merupakan orang beragama Islam yang lulus Weda Jawa, ataupun pernah diutus di Arab, juga sesuai dengan ramalan Nostradamus. Lama tidak muncul di Eropa, ia akan muncul di Asia. Waktu itulah ada keadilan, rakyat pajaknya dinar, sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali, orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Waktu itulah ada keadilan, berhubungan dengan kalimat di Wangsit Siliwangi Ratu Adil.
Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Kalimat orangnya tampan berhubungan dengan hadis Imam Mahdi berhidung mancung. Sedangkan senyumnya manis sekali menjelaskan bahwa beliau memiliki lesung pipit. Ciri-ciri Buddha Angon, anak gembala berdasarkan Wangsit Siliwangi yang merupakan bagian dari pantun Bogor berjudul Ngahyangna Pajajaran. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Dalam menelusuri sejarah anak gembala, tidak mengindahkan larangan atau pantangan dari penguasa pengganti hingga saat ini, bahkan melawan sambil tertawa. Sesuai dengan Bait Joyoboyo yang senang menggoda, kalimat anak gembala sendiri dapat diartikan bahwa setiap penggembala tidak akan salah atau tertukar apa yang digembalakannya. Itu sesuai dengan Bait Joyoboyo. Asuhannya menjadi perwira perang dan juga dapat diartikan memimpin yang dipimpinnya, tugas atau lakon dari sananya. Ciri-ciri pemuda Bani Tamim. Dari Sauban radhiyallahu anhum, katanya bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan Ka'bah kamu 3 beradik. Semuanya adalah anak-anak kepada seorang bekas khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang dapat harta itu atau menjadi khalifah. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari sebelah timur. Lalu mereka akan membunuh kamu semua dengan satu pembunuhan yang paling dahsyat yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun. Kemudian baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat. Kemudian baginda bersabda, maka apabila kamu semua melihatnya, hendaklah kamu segera berbaiat kepadanya. Pemuda Bani Tamim itu walaupun terpaksa merangkak di atas salju karena di sisinya adalah khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Hadis Ibnu Majah. Satu pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun. Pembunuhan halal dalam peperangan. Berarti kalimat ini membahas tentang peperangan yang belum pernah terjadi, cara membunuhnya sejak zaman dahulu. Sesuai dengan kalimat perangai perang tanpa bolo, berperang sendiri pada ramalan Joyoboyo bait 162, dan juga berhubungan dengan kalimat bergelar pangeran perang, ramalan Joyoboyo bait 163. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi akan datang setelah munculnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Dari Sauban radhiyallahu anhum, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, panji-panji hitam akan datang dari arah timur. Hati mereka bagaikan kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar mengenai mereka, datangilah mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Di antara sifat-sifat yang melekat pada pemuda Bani Tamim, dia berketurunan suku Tamim atau Bani Tamim. Siapa sesungguhnya keturunan Bani Tamim? Untuk hal ini terdapat perbedaan ijtihad di kalangan ulama. Di kalangan bangsa Arab ada satu kabilah yang bernama Tamim. Kabilah Tamim ini adalah satu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar kota Mekah. Di antara sahabat yang berasal dari kabilah Tamim ialah sahabat yang paling setia kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ulama lain berpendapat bahwa pemuda Bani Tamim ini adalah berasal dari keturunan Ahlul Bait. Keturunannya sudah bercampur dengan bangsa timur. Pemuda ini adalah seorang yang keturunan Bani Tamimnya telah bercampur dengan bangsa dari timur. Ia lebih dikenal sebagai orang dari bangsa timurnya daripada suku Tamimnya. Jika orang bertanya kepadanya, dari mana engkau berasal? Ia akan menjawab, dari timur. Jika ditanya pula, apa kebangsaanmu? Pemuda Bani Tamim akan menjawab, aku dari bangsa timur. Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Pemuda itu bernama Syu'aib bin Soleh. Menurut para penafsir, nama tersebut bukan nama yang sebenarnya, tetapi merujuk kepada suku bangsanya, suku kecil dari suatu bangsa. Dia adalah seorang pemuda yang baik dan berasal dari keluarganya yang terkenal berakhlak baik. Dari segi bahasa Arab, kata Syu'bun berarti suku bangsa atau puak dari suatu bangsa, sedangkan kata Syu'aibun berarti suatu suku kecil dari sebuah kabilah.
Kata bin berasal dari ibnun, artinya anak lelaki, sedangkan kata soleh berarti orang yang baik, baik namanya, kepribadiannya, akidahnya, keturunannya, agamanya, pemikirannya, dan juga akhlaknya. Saya tidak menemukan kalimat dasar yang menyebutkan bahwa pemuda Bani Tamim muncul di pertemuan tiga arus laut. Apabila ada, berarti sesuai dengan Man from the East-nya Nostradamus yang muncul di pertemuan tiga lautan. Ciri-ciri Man from the East dari ramalan Nostradamus. A man from the East will come out of his seat and will cross the Apennines to see France. He will cross through the sea, the seas, and snow, and will strike everyone with his rod. Menjelaskan pemuda dari timur akan menghancurkan semuanya dengan tongkatnya, tidak menyebutkan bala tentaranya sesuai dengan ramalan Joyoboyo, berperang sendiri, dan kalimat bergelar pangeran perang tersebut. Long await, he will never return in Europe. He will appear in Asia. One of the league issue from great Hermes. He will grow above all other power in the Orient. In Greek mythology, Hermes is the messenger of the god. Sebagai pemberian dewa, ramalan Joyoboyo bait 171 atau utusan Tuhan, tentulah pemuda dari timur yang sejatinya dewa tersebut. Ramalan Joyoboyo bait 159 telah dititiskan atau ditaruh di seluruh penjuru dunia. Berhubungan dengan kalimat manusianya satu, makamnya sejuta. Berhubungan dengan kalimat tersebut, pemuda dari timur pernah diutus di Eropa dan akan muncul di Asia. Dan sesuai dengan kalimat pemuda Bani Tamim yang tidak akan terkalahkan oleh pasukan manapun. Dari tiga lautan akan terlahir seorang yang akan menyatakan hari Kamis sebagai hari libur. Ketenaran, kemuliaan, aturan, dan kekuasaannya akan tumbuh melintasi daratan dan lautan, membawa bencana bagi timur. Pemuda dari timur akan lahir dari pertemuan tiga lautan, yang itu adalah Indonesia. Terlahir di sini bisa secara tersurat dia lahir di Indonesia ataupun tersirat muncul dari Indonesia. Secara spesifik di antara Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Laut Indonesia adalah Pulau Jawa sebagai awal pergerakannya. Suara ilahi akan turun dari langit dan dia tidak akan pergi lebih jauh lagi. Rahasia tetap akan tersembunyi hingga turunnya wahyu, sehingga orang-orang berjalan dengan dan di atas kepala. Tampaknya pemuda dari timur tidak akan diketahui sebelum turunnya wahyu atau waktunya, sesuai dengan gelar Satrio Piningit. Ciri-ciri Imam Mahdi berdasarkan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, lebar dahinya dan mancung hidungnya. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Ia berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud 11375 dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Manar Al-Munif, sanadnya adalah baik. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Tahrijul Misyat dan Sahih Al-Jami'. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Jika diartikan tersurat, maka Al-Mahdi merupakan anak cucu dari Nabi Muhammad SAW. Al-Mahdi berdahi lebar dan berhidung mancung jika secara tersurat. Secara tersirat, berdahi lebar yaitu berpikiran luas atau bijaksana yang sesuai dengan kalimat bijak, cermat, sakti pada ramalan Joyoboyo bait 167. Berhidung mancung sendiri memiliki makna tampan sesuai dengan kalimat berparas seperti Kresno, ramalan Joyoboyo bait 159. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, memiliki makna beliau telah lulus Weda Jawa, mengerti sesuatu sebelum terjadi dan bersenjata Trisulowedo, benar, jejak, jujur sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Dan kalimat adil sendiri sesuai dengan kalimat Diwangsit Siliwangi yaitu Ratu Adil, berarti pemimpin yang adil yang tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang. Dan penjelasan mengenai yatim piatu tidak bersanak saudara ada pada ramalan Joyoboyo bait 168. Ia memenuhi bumi, berarti Al-Mahdi ini memimpin dunia berhubungan dengan kitab Musarar Joyoboyo, Rojo Ndonyo.
Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kedoliman dan kesemena-menaan, dan apabila kedoliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kedoliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun dan paling lama 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani, Al-Bazar dan Abu Nuaim. Imam Suyuti telah menunjukkan akan kesohihannya dalam kitab Al-Jami'. Disahihkan juga oleh Albani dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah nomor 1529. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Jika diartikan secara tersurat, nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mahdi berasal dari umatku yang akan diislah oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Majah dalam Sunannya dari Ali radhiyallahu anhu, juga disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir ketika memberikan komentarnya dalam Musnad Ahmad, serta disahihkan Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 237. Akan diislahkan dalam satu malam, memiliki makna secara tersurat akan disahkan dalam waktu satu malam, secara tersirat akan disahkan dalam waktu singkat, memiliki penjelasan akan tersembunyi sebelum disahkan tersebut sesuai dengan kalimat Satrio Piningit. Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi adalah seorang pemuda yang usianya hampir mencapai 40 tahun. Warna kulitnya coklat, dahinya lebar, hidungnya mancung, bagian tengahnya agak cembung dan indah dilihat. Gigi serinya berkilat indah, berjenggot tebal, pada pipinya ada tai lalat. Wajahnya seperti bintang bercahaya, postur tubuhnya tegap dan tergolong pria yang memiliki daging sedikit atau tidak gemuk. Bicaranya gagap, jika ucapannya lambat ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya sehingga ucapannya menjadi lancar. Sifat-sifat tersebut termuat dalam beberapa hadis sahih, namun sebagian hanya tercantum dalam atsar yang masih diperselisihkan sanadnya. Di antaranya adalah tentang sifat beliau, jika berbicara gagap dan ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya sehingga ucapannya menjadi lancar. Riwayat ini sangat lemah karena perawi-perawi lemah, di antaranya Al-Walid Rishdin, Ibnu Lahiyah dan Maimun Al-Qodah, sehingga tidak mungkin dijadikan hujjah. Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri. Seperti yang kita ketahui, kalimat Satrio Piningit, Tunjung Putih, Semune Budak Kasungsang, Bocah Angon, Ratu Adil, Pemuda Bani Tamim, Man from the East dan Imam Mahdi berasal dari bahasa dan waktu yang berbeda-beda. Jadi apabila kita mengambil kesimpulan mereka bukan merupakan satu sosok adalah hal yang sangat wajar dan mendasar, seperti kalimatnya pun secara mendasar sangatlah berbeda. Namun saya ingin menyampaikan sebuah wacana, mungkin saja mereka itu semua satu sosok yang disebutkan dalam kalimat berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Seperti yang saya uraikan kalimat dasarnya beserta uraiannya secermat mungkin tersebut. Dan tidak hanya itu, kesatria akan muncul di tengah-tengah keonaran untuk menegakkan keadilan, dan mereka semua memiliki persamaan dalam tanda besar atau tanda alam menjelang kemunculannya. Adapun persamaan tanda alamnya mungkin akan saya bahas di lain waktu, ataupun jika ada yang bersedia berbagi silahkan bisa menuliskan jejak-jejak di kolom komentar. Secara singkat, analisa ini jika mereka merupakan satu sosok merupakan tahap metamorfosa dari disembunyikan sampai diketahui banyak orang dan lain sebagainya. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.